Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Kelas Desain. Oke, tutorial kita kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita, yaitu di pembahasan cara membuat RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, materi kita sebelumnya sudah sampai di pekerjaan beton bertulang, yaitu di pekerjaan slope. Nah, karena banyaknya permintaan teman-teman di kolom komentar terkait untuk dilanjutkan materinya, jadi video kali ini kita akan lanjutkan materinya ya. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya silahkan dukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan di share ya. Itu untuk membantu teman-teman untuk mendukung channel ini supaya bisa lebih berkembang ke depan seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk filenya nanti kita akan coba simpan di deskripsi video, teman-teman bisa download atau teman-teman bisa membuat filenya sendiri ya dengan cara diketik seperti ini. Nanti kita akan tunjukkan langkah-langkahnya seperti itu. Baik, nah sekarang ini ya saya akan ini videonya saya tidak bahas terlalu detail ya, cuma inti-intinya saja saya coba jelaskan bagaimana misalnya menghitung untuk pekerjaan kolom misalnya seperti itu. Jadi tidak meliputi secara detail semua teman-teman sekalian, tapi mewakili. Nah, teman-teman nantinya bisa mengembangkan sendiri ke depannya jika ada studi kasus yang sama. Oke, baik. Jadi ini contoh rencana kolom seperti ini ya. Di bagian struktur itu kalau kita lihat ada rencana kolom. Nah, di sini ada rencana kolom ya. Atau saya coba lihat aja di bagian model. Terus itu selanjutnya kita coba lihat ada detail kolom ya. Detail kolomnya itu atau detail pembesian. Oke, nah di sini ada detail pembesian untuk kolom. Kolom praktis ini ukurannya 10 kali 10 ya, ukuran 10. Ini dijelaskan selimut beton itu 2 cm ya, yang gambar menjelaskan bahwa ternyata selimut betonnya itu 2 cm, kemudian dia tulangan utamanya menggunakan besi 10, begelnya besi 8 dengan jarak 20. Oke, untuk tinggi kolomnya itu kita coba cek ya, tinggi kolom. Nah, tinggi kolom kita bisa lihat di potongan. Nah, di sini ada ini ada potongan. Kita bisa cek di potongan, coba di potongan B sama C. Kita coba lihat area sini berapa tinggi kolomnya, kemudian di C berapa tinggi kolomnya ya. Potongan B sama C kita coba lihat. Ini potongan B, tinggi kolom kita bisa lihat dari sini ya. Ini tinggi kolom dari sini ke sini. Oke, 3,35 ya. Terus ini untuk di potongan B. Sekarang di potongan C. Di potongan C itu ini ya, potongan C, kita coba cek apakah dia sama. (3,34) ini 3,1 cm ya. Oh ya, sama ya, 3,34 juga. Berarti ketinggian kolomnya sama, 3,34 ini. Terus ini di potongan CC nya juga sama ya, 3,34. Terus di potongan D sama ya.
Oke, 3,34 untuk tinggi kolom. Nah, ini bisa dipotongkan A juga dicek. Seperti ini. Berarti untuk bangunan tinggi kolom itu sama ya, 3,4. Berarti semuanya sama untuk ke sini. Ini kolom KP sama ya. Nah, cuma yang di belakang di sini juga ada kolom praktisnya. Taman tapi pendek. Nah, nanti yang saya fokusnya di bangunan saja teman-teman sekalian ya. Jadi saya akan fokus di untuk yang di bangunan. Adapun yang di belakang sini teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Nah, ini oke, seperti itu. Baik, jadi kita sudah mendapatkan untuk ketinggian kolom. Ketinggian kolomnya itu 3,34 ya, 3,34. Nah, kemudian untuk kolom untuk ininya teman-teman bisa lihat ya, untuk detail kolom praktisnya ukurannya seperti ini. Oke, baik, saya akan coba ke filenya ya. Jadi teman-teman bisa itu tadi. Jadi nah, ini ada pekerjaan, kita masukkan poin kedua ya. Ini anggaplah ini poin ketiga ya, bottom bertulang. Poin satunya slope, poin kedua nih pekerjaan slope. Teman-teman ganti. Jadi misalnya ukuran kolomnya 10x10, teman-teman tinggal ganti di sini ya. Ini saya akan ganti 10x10. Oke. Terus mutu beton, teman-teman bisa misalnya mutu beton kolomnya ke 200 atau ke 250 dan seterusnya, itu sesuai perencanaan. Oke, ini saya coba menggunakan beton ke 200 untuk kolom. Kemudian rumusnya silahkan diketik, ini panjang dikali lebar, ini simbol X saja, dikali tinggi kolom, terus jumlah kolomnya berapa ya, seperti itu. Nah, panjang kolom ini dimensi kolom ya, ini dimensi kolomnya. Ini kebetulan panjang kolomnya ya 10 ya, 0,1 dijadikan meter. Terus ini lebarnya 0,1. Terus tinggi kolom. Jadi ini kita rapikan dulu ya tabelnya. Oke. Terus tinggi kolom, tingginya kita bisa lihat tadi itu tinggi kolom sesuai dengan itu 3,34 ya, 3,34. Oke, seterusnya yang di atas teman-teman bisa hitung ya, hitung sendiri. Nanti filenya juga ini saya coba upload. Oke, nah tingginya 3,34. Kemudian jumlahnya kita bisa hitung yang kolom yang tinggi 3,34, kita coba cek ya. Nah, saya akan hitung tinggi kolom yang 3,34 ini. Jadi saya mulai dari depan, dari ujung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 buah tinggi kolom yang 3,34. Jadi teman-teman, misalnya ada kolom lain ya, tingginya anggaplah 2 meter. Teman-teman bisa membuatkan formula ulang seperti ini, nanti tinggal di total berapa berat besinya. Oke, nah saya selesaikan dulu ya. Jadi sama dengan rumusnya ya, rumusnya seperti ini, kurang lebih sama ya. Oke, jadi saya ulang rumusnya. Oke, saya tutup kurung, ini kali ini buka kurung ya, kali ini tutup kurung, kali ini kali 16 buah. Oke, hasilnya 0,53 kubik. Oke, 0,53 kubik. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk volume beton ya, ini untuk volume betonnya. Jadi kalau kita bikin di sini itemnya, nah ini saya tinggal copy nih. Oke, yang kedua
kolom ya. Kita namakan kolom ukuran 10 kali 10. Oke, ini bagian kedua. Nah, sama dengan di sini. Kemudian link ke sini. Oke, maka ini untuk volume. Satuannya sama ya, sama. Oke, terus kita masuk ke pembesian. Nah, pembesian di sini ya. Pertama tulangan utamanya. Kita akan hitung dulu tulangan utama. Jadi tulangan utama besi menggunakan diameter 10. Jadi kita coba cek. Nah, di sini ya. Jadi tulangan utamanya itu ini 4. Jumlahnya 4 menggunakan diameter 10. Jadi namanya tulangan utama. Oke. Kemudian ini tulangan sengkang ya, atau tulangan begelnya. Begelnya menggunakan diameter 8, jarak 20. Jadi pertama tulangan utama besi diameter 10. Kemudian berat per batang. Nah, teman-teman cari berat per batang besi diameter 10. Oke. Nah, sekarang kita akan cari di Google. Nah, saya coba ketik ya, tabel berat besi. Oke, tabel berat besi. Oke, saya akan coba pakai yang tabelnya mill steel. Sama ya, kurang lebih sama sih. Besi 10 ya, beratnya itu berapa ya? Ini. Besi 10 itu 7,4 ya beratnya, 7,4 kilo. Cuma jaringannya agak lambat teman-teman sekalian. Nah, ini ya, kalau besi 10 ini 7,4 kilo. Ini berat per batang. Nah, seperti itu. Oke, ini ya. Nah, jadi untuk besi 10 berat per batangnya itu 7,4 kilo. Panjang 12 meter. Jadi dalam satu batang panjangnya 12 meter seperti itu. Oke, jadi untuk berat per batangnya ini 7,4. Jadi teman-teman masukkan di sini 7,4. Nah, seperti itu. 7,4 kilo per batang. Nah, sekarang kita akan cari untuk volume satu kolom ya, volume untuk satu kolom. Nah, kita cari dulu satu kolomnya, kemudian nanti tinggal dikali berapa jumlah kolom. Nah, sekarang jadi ini anggaplah poin A. Ini kita tandai saja supaya teman-teman bisa paham bahwa ini ya, ini adalah poin 1 misalnya, atau poin A, terserah mau dinamakan. Jadi volume satu kolom sama dengan rumusnya jumlah besi dikali, ini kita kali ya, dikali tinggi kolom per ukuran per batang. Oke, jadi kita akan coba cari dulu berapa batang digunakan dalam satu kolom atau dalam satu tiang. Nah, isinya jumlah besi dalam satu kolom ini 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman tinggal isi. Kalau misalnya di sini ada 5 ya, diisi 5. Karena di sini ada cuma 4, maka isinya 4. Terus tinggi kolom ini kita link dari sini saja, dari sini. Oke.
Nah, kemudian ukuran per batang, jadi ukuran per batang atau panjang per batang satu batang besi yaitu 12 meter. Jadi ini sudah ketentuan ya, bahwa satu batang besi itu panjangnya 12 meter. Nah, seperti itu. Sekarang ini teman-teman tinggal kali. Ya, nah seperti ini. Jadi sama dengan ini, kita buka kurung. Ini kemudian dikali dengan ini, ditutup kurung. Kemudian dibagi dengan 12. Oke. Hasilnya 1,1 batang ya, 1,1 batang di sini. Ini batang. Jadi dalam satu kolom itu yang dibutuhkan besi cuma satu kolom 1,1 batang besi yang digunakan. Nah, seperti itu. Terus kita akan coba cari untuk volume yang jumlah 16 kolom, karena jumlah kolomnya tadi 16. Nah, ini kita rubah volume. Jadi yang kedua, volume untuk 16 kolom ya. Jadi volume untuk 16 kolom. Nah, ini baru satu. Sekarang kita mau cari kalau gimana kalau 16 kolom. Nah, sama dengan volume untuk satu kolom ya, dikali ini ya, dikali jumlahnya 16 ya teman-teman. Jadi sama dengan ini, kita bisa uraikan rumusnya ya, sama dengan, nah jadi rumusnya volume satu kolom ya kan, dikali jumlah kolom yang tingginya sama ya, jumlah kolom. Oke, itu rumusnya. Jadi sama dengan volume satu kolom yang ini ya, kemudian dikali jumlah kolomnya. Hasilnya 17, ini ya. Kita kali dengan ini 17,81 batang. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibulatkan. Kita bulatkan menggunakan round up ya. Nah, dengan bulatkan saja. Round up. Oke, kita klik ini, kemudian koma 0, koma ya, baru tutup kurung. Oke, jadi keseluruhan menggunakan volume kolom itu menggunakan 18 batang besi ya, 18 batang ya. Teman-teman bisa membelinya nanti pada saat pelaksanaan. Oh, ternyata yang dibutuhkan untuk kolom cuma 18 batang besi. Sekarang kita akan konversi ke kilo. Kenapa harus dikonversi ke kilo? Karena yang masuk nanti di Arabia adalah satuannya kilo. DSP-nya juga seperti itu, bukan batang. Nah, sekarang kita akan konversi ke kilo. Ini poin C misalnya. Ya, jadi ini angka rumah 1. Ini nomor 1 atau angka rumah 1 ya, tulangan. Ini, oke. Jadi berat per batang itu kita link dari sini. Oke, kemudian jumlah batangnya ini 18 ini ya. Nah, ini kita kali. Jadi berat per batang dikali 18 batang, maka itulah jumlah kilonya. Teman-teman bisa uji. Oh, ternyata kalau ini kita kali itu, ini dibagi dengan ini sama hasilnya 18 batang seperti itu ya. Jadi ini untuk mencari tulangan utama. Nah, seperti itu. Ini adalah tulangan utama. Nah, sekarang yang kedua tulangan sengkangnya. Nah, saya coba buat Rome 2 supaya teman-teman paham. Rome 2 tulangan sengkang menggunakan diameter. Nah, ini tadi kalau sengkangnya menggunakan diameter 8 dengan jarak 20 ya kan. Nah, ini saya rubah. Tulangan sengkang besi diameter 8. Oke.
jarak 20 cm. Nah, saya coba seperti ini. Nah, jadi besi diameter 8, besi polos ya, besi polos dengan jarak 20. Nah, sekarang berat per batang besi diameter 8. Nah, kita coba lihat lagi di tabel besi. Nah, di tabel besi 8, panjang 12 ya. Untuk satu batang beratnya 4,74 kilo ya. Jadi berat per batang besi 8 4,74 kilo. 4,74 kilo ya. 4,74 kilo. Nah, setelah itu sekarang sama ya, sama prosedurnya yang di atas. Jadi ini saya ulang lagi, ini adalah poin 1 atau poin A. Jadi dicari dulu untuk volume 1 kolom berapa sengkang yang dibutuhkan, berapa buah. Nah, sama dengan ini rumusnya, volume 1 kolom rumusnya sama dengan ini ya, jumlah sengkang sama dengan ini. Jumlah sengkang tinggi ini di sini saja. Kita turunkan. Tinggi kolom atau jarak kolom ya. Ini saya coba rapikan rumusnya kayak gini. Ini juga. Oke, jumlah sengkang sama dengan tinggi. Ini kita cari dulu jumlah buahnya berapa digunakan. Tinggi dibagi jarak, jadi tinggi kolom ini tadi, tinggi kolom per satu tiang ya, sama dengan ini. Kemudian dibagi jaraknya tadi 20. Oke, maka ini hasilnya. Ini tinggal kita bagi sama dengan ini, dibagi ini. Oke, nah dibulatkan. Untuk rumusnya round up sama dengan round up. Ini 0,0. Maka dia membutuhkan 17 buah ya, jadi 17 buah cincin atau 17 buah sengkang seperti itu. Jadi jumlah sengkangnya ya, jumlah sengkang itu yang dimaksud yang ini. Jumlah ininya dalam satu tiang berapa? Oke. Seperti itu. Terus sekarang kita akan mencari, karena buahnya sudah kita dapat berapa buah yang digunakan dalam satu sengkang. Sekarang kita mau cari berapa besi atau berapa batang yang digunakan dalam satu kolom. Nah, jadi panjang sengkang dikali jumlah ya kan, terus ukuran per batang. Jadi panjang sengkang, jadi ini ya, kita coba rubah rumusnya. Jadi sama dengan ini ya. Jadi panjang batang besi sama dengan jumlah batang besinya. Panjang sengkang dikali jumlah ukuran per batang. Oke, panjang sengkang ini kita coba cek di sini. Nah, di sini dijelaskan di gambarnya bahwa ukuran kolomnya itu 10 kali 10, kemudian selimut betongnya itu 2 cm. Nah, sekarang kita akan kurang ya. Jadi kalau ini kita kurangi 2 cm, ini 10 ya kan, kurang 2 cm, ini 2, kemudian di sini 2, berarti 4 kan, atas bawah. Berarti 10 dikurang 4 sisa 6. Berarti ini panjang besinya 6. Dari sini juga 6 sama ya, berarti 6. Kemudian untuk bengkokan besinya kita anggap 2,5 cm ya, 0,25, 2,5 cm ya, seperti itu. Oke, jadi tadi panjang sengkang ini, karena ini sudah keluar 4 ya. Kenapa 4? 2 di atas, 2 di bawah. Nah, oke. Jadi sisa 0,06 ditambah 0,06 4 kali ya, atau langsung deh. Ini saya detailkan saja. 0,06 ditambah 0,06 ya kan,
Nah, untuk bengkokan besinya saya buat 0,025 ditambah 0,025 dua kali ya, karena dua kali dibengkokkan. Jadi panjangnya tadi itu 0,06 ya, 6 cm 0,06. Kalau 2,5 cm 0,025 ya, bukan 0,6. Kalau dia 0,6 berarti ini 60 cm ya kan. Nah, berarti panjang satu sengkang dia hampir 0,29 meter ya, 0,29 meter, hampir 30 cm seperti itu. Teman-teman bisa juga tambahkan misalnya 6 ya kan, ini sentinya 6 ditambah 6 tambah 6 ya kan, ditambah 2,5 ditambah 2,5. Oke, 0,29 bagi 100. Sama aja ya, seperti itu. Terus jumlahnya 17 buah. Oke, dikali jumlah 17 buah kurang per batang 12. Nah, sekarang ini tinggal ini kita kali, buka kurung, ini kita kalikan dengan ini, tutup kurung, bagi 12. Maka hasilnya ini. Sekian batang. Oke. Jadi 0,41 batang ya. Jadi 0,29 tidak sampai 1 batang digunakan. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak sampai 1 batang, cuma 0,41 1 batang ya untuk 17. Oke, nah sekarang kita mau cari volume untuk 11 kolomnya. Jadi ini poin B. Jadi memang teman-teman sekalian, untuk menghitung pembiasaannya itu agak panjang materinya ya. Jadi ini volume untuk 16 kolom ya, 16 kolom. Sama dengan ini, atau teman-teman bisa link di sini ya, 16 kolom. Ya, oke, itu aja. 16 kolom sama dengan jumlah batang besi per batang ini. Per kolom ya, sorry. Jumlah batang besi per kolom ini. Per 1 kolom dikali ya berapa dikali jumlah kolom. Nah, dikali ini, dikali 16 kolom, jadi sama dengan di sini ya, sama dengan jumlah ya kan batang per 1 kolom dikali jumlah keseluruhan kolom. Oke. Nah, ini jumlah 1 batang dikali keseluruhan ya kan. Nah, ini. Nah, jumlah kolomnya ada 16 ya, 16. Teman-teman bisa link dari sini. Nah, ini jumlahnya nih 16. Oke. Terus ini linknya dari sini. Nah, kemudian ini dari sini. Oke. Ini tinggal kita kalikan. Ini dikali dengan ini. Oke, 6,57 batang. Nah, kita bulatkan teman-teman sekalian, dibulatkan rumusnya round up. Nah, seperti yang tadi yang di atas, pembulatannya round up. Sekarang bagian C, konversi ke kilo. Kita akan konversi ke kilo.
Caranya sama ya, berat per batang. Oke. Berat per batang. Ini ya, berat per batangnya tadi 4,74, terus dikali 7 batang. Ya, ini hasil pembulatannya di sini. Oke, nah sudah. Ini hasilnya. Maka untuk tulangan sengkang 33,18 kilo. Terus untuk untuk tulangan pokoknya itu 133 kilo. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 18 batang. Ini ada 7 batang ya. Kita coba cek dulu apakah sudah betul. Tinggi 3,34 ya, 3,34, jaraknya 0,2. Terus hasilnya 17. Terus jumlah batang besi sama dengan ini. Panjang sengkang dikali jumlah. Jadi panjang sengkangnya sudah betul ya, 0,06. Kalau kita di slope panjang sengkang itu ya. Oke, ini sudah betul. Terus ke sengkang, panjang sengkangnya tadi ini. Karena 6 cm ya, 6 cm 0,06, 0,4 kali. Ini cuma 6 cm. Terus 0,025. Oke, ini panjang bengkokang ya. Terus dikali, ini untuk 1 buah, terus dikali banyak, 17 buah. Kali dibagi 12, hasilnya ini kali ini bagi 12, hasilnya 0,41 batang. Terus volume untuk 16 kolom, jumlah batang per 1 kolom dikali jumlah keseluruhan kolom ini ya, 16. Jumlah untuk 1 batangnya 4, ini untuk 1 kolom 0,411 batang dikali 16 batang sama dengan 6,5 batang dikali dibulatkan jadi 7 batang. Nah, ini kita konversi ke kilo. Jadi berat per batang dikali jumlah batang sama dengan 33,18 kilo. Nah, sekarang jadi total berat besi. Total berat besi namanya tul pokok. Total berat besi sama dengan ya, tul pokok, berat tulangan pokok ditambah berat tulangan bagel. Oke. Enter sama dengan ini, kita tambah dengan yang ini. Oke, hasilnya 166,38 kilo. Oke, seperti itu. Untuk kolom, nah, kolomnya ini kita ganti keliling. Nah, ini untuk backcasting ya, poin ketiga. Jadi ini sudah langsung 3 kita hitung. Backcasting sama dengan jadi sama dengan 0,104 kali ya. Ini kita langsung kali 4 sisi.
karena ukurannya sama ya, kita langsung kali 4 ya. Kebetulan ini kelilingnya, ini keliling kolom, ini kan 0,10, ini kita langsung kali 4 karena 4 sisi. Jadi karena ukuran kolomnya sama ya, saya langsung kali 0,1 kali 4 sisi kali tinggi, ini jumlah sisinya 1, jumlah kolomnya 16, maka 21,38 meter persegi. Oke, sekarang tinggal kita align di sini. Untuk berat pembesian sama dengan backcasting untuk 1 kali pakai ya, ini untuk 1 kali pakai. Oke, sudah meter pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, ini kolomnya sudah selesai untuk kolom, slope juga seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita, teman-teman. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.